Tidak hanya dua orang. Bab 453. Mendengar suara Carson, kedua orang itu bersamaan membalikkan tubuhnya. Melihat Carson sudah berada di belakang mereka, pistol yang mereka berdua pegang sudah hampir jatuh karena terkejut. Carson sudah berjalan hingga ke belakang mereka. Mereka sama sekali tidak merasa apapun. Jika saja Carson tidak berbicara, maka mereka berdua juga pasti tidak akan menyadari keberadaannya. Mereka tidak bisa menyadari Carson. Mereka bisa kapan saja diserang oleh Carson. Tetapi Carson tidak menyerang mereka. Malah mengeluarkan suara membuat mereka tahu jika Carson sedang berada di belakang mereka. Sebenarnya, apakah Carson terlalu memandang tinggi diri sendiri? Atau Carson tidak menaruh mereka di matanya sama sekali? Atau karena kedua tangan mereka memegang pistol, Carson merasa tidak bisa memenangkan mereka? Ataukah Carson masih berpikir bisa menang melawan mereka? Reaksi lelaki jahat itu sangatlah cepat. Dia mengambil pistol dan bersiap untuk menembak Carson. Tetapi reaksi Carson jauhlah lebih cepat. Kaki Carson yang panjang menendang pergelangan tangan lelaki jahat. Lelaki itu menjerit kesakitan. Tangannya melepas pistol yang sejak tadi berada di tangannya. Pada saat Arila melihat pistol yang jatuh, dengan cepat berusaha mengambil pistol itu. Pada saat ini, jika dia bisa merebut pistol, maka dia bisa merebut kembali nyawanya. Pada saat pistol lelaki jahat jatuh, lelaki lainnya melangkah mundur ketakutan. Dengan segera mengarahkan pistol untuk menembak Carson. Dibilang terlambat, itu juga sudah termasuk cepat. Pada saat orang itu baru ingin bergerak, Carson mengepalkan tangannya dan meninju tepat di dada lelaki tersebut. Tepat pada saat lelaki tersebut ingin menembaknya, Carson menangkap tangannya, membuat pistol itu menembak tepat ke arah jantung lelaki jahat. Dor! Peluru itu meluncur masuk ke dalam dada lelaki jahat itu. Darah segar mengalir begitu banyak dan langsung meninggal di tempat. Mata lelaki jahat itu terbuka lebar-lebar. Sampai mati pun dia tidak bisa percaya jika ditembak oleh rekannya sendiri. Jika dia mati di tangan Carson, maka dia akan menerimanya. Tetapi yang menembaknya adalah rekannya yang sudah bersamanya selama beberapa tahun. Melihat temannya tertembak, hati lelaki jahat itu semakin tidak tenang. Berniat untuk menarik kembali tangan yang sedari tadi dikontrol oleh Carson. Tetapi dia sudah ditahan oleh Carson. Carson menggunakan semua tenaganya, membuat lelaki itu tidak bisa melepaskan diri dari Carson. Dia mengambil pistol, bersiap menembak Carson. Tetapi dalam sekejap mata, Carson memutarkan tangan lelaki itu, membuat tembakan lelaki tersebut mengenai kepalanya sendiri. Tidak! Lelaki itu berteriak, ingin melepaskan tangannya. Tetapi pistol sudah diambil, sudah mengeluarkan tembakan, tidak bisa ditarik kembali. Dor! Pistol yang berada di tangannya sendiri, dia sendiri juga yang menembaknya, dan peluru itu melesat masuk ke dalam otaknya. Dibandingkan dengan lelaki jahat ini, lelaki jahat yang mati lebih mengeraskan. Mereka kakak beradik, sudah berbuat begitu banyak pekerjaan kotor selama beberapa tahun. Membunuh orang, membuat kebakaran, merampok bank, yang menurut orang selamanya merupakan hal yang tidak pernah terjadi, tetapi mereka sudah membuatnya. Orang yang membayar mereka memberikan bayaran yang tinggi kepada mereka, karena kedua kakak beradik ini memiliki nama dan sudah melakukan cukup banyak hal yang jahat. Tetapi sama sekali tidak bisa terpikirkan jika kedua kakak beradik itu bisa dengan mudah dikalahkan oleh Carson.
Pada saat Carson sudah mengeluarkan tangannya, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Pergerakan Carson sangat cepat hingga pada saat Arila baru berhasil mendapatkan pistol, semuanya telah berakhir. Baru saja mereka bersikap sombong dan memarahi Arila, tetapi sekarang orang yang memarahinya sudah mati dengan mengenaskan. Arila menatapnya sesaat. Pemandangan di depan matanya sangatlah menjijikkan dan membuatnya ingin muntah. Tetapi dia masih bisa menahannya. Pandangan matanya melihat Carson, melihat dia apakah dia terluka. Carson berkata, "Putar badanmu, jangan sembarangan melihat." Pemandangan darah ini sudah pasti akan membuat Arila merasa ketakutan. Dan tentu saja secara alami Carson tidak menginginkan Arila untuk melihatnya. Arila mendengar perkataan Carson dan membalikkan badannya, tidak berani melihat lebih banyak lagi. Carson merampas semua pistol mereka dan baru menguburnya, lalu membawa Arila pergi. Kaki Carson sangatlah panjang. Dia juga berjalan dengan sangat cepat. Arila hanya bisa berlarian kecil mengikutinya. Arila bisa melihat jika Carson sedang marah. Dia pasti marah karena Arila tidak mengikutinya ke bawah tebing. Arila membuka mulutnya, berpikir ingin berbicara, tetapi ditahan oleh hawa yang diberikan oleh Carson. Carson berjalan semakin cepat. Berjalan hingga Arila sudah berlari pun tidak bisa mengejarnya. Arila berkata, "Carson, apakah kamu bisa berjalan lebih lambat?" Carson tidak berbicara. Arila kembali berkata, "Musuh sudah mati. Kita sudah tidak perlu lari lagi. Bisakah kamu berjalan lebih lambat?" Carson masih saja tidak berbicara. Suasana di sekitarnya semakin lama semakin menurun. Dia kapan saja seperti bisa meledakkan amarahnya. Sudah berkata 2 kali, tapi Carson masih tidak menjawabnya. Arila tidak akan lagi mengambil muka panasnya dan menempelkannya kepada Carson. Arila tidak bersuara lagi. Tiba-tiba Carson membuka mulutnya, berkata dengan serius, "Perkataan yang aku katakan padamu, apakah kamu hanya menganggapnya sebagai angin lewat?" Arila membuka mulutnya, tidak tahu ingin membalas apa. Dia mengapa begitu kejam? Arila juga bukanlah anaknya. Dia bagaimana bisa menggunakan nada bicara seperti itu untuk berbicara dengan Arila? Meskipun tadi merupakan hal berbahaya, jika nasib sedang tidak bagus, bisa saja orang yang berbaring kehabisan darah adalah dirinya. Tetapi dia sekarang baik-baik saja. Mengapa Carson sekarang begitu marah? Carson kembali berkata, "Arila, jika kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekali lagi berlari sembarangan, aku pasti akan memutuskan kedua kakimu." Ingin memutuskan kedua kakinya, dia memikul Arila, menggendong Arila, melindungi Arila. Dia juga tidak akan bisa berlari sembarangan, juga tidak bisa terkena masalah lagi. Aku tadi tidak berpikiran begitu banyak. Situasi tadi sangatlah mendesak. Pada saat itu di otaknya hanya ingin agar Carson selamat. Mengenai hal lainnya, Arila sama sekali tidak memikirkannya. "Ikuti aku. Cobalah lagi sembarangan berlari sekali lagi," kata Carson sambil menatap tajam Arila. Tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Gadis kecil ini selalu tidak mendengarkan omongannya, selalu tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Baru saja pada saat Arila berlari, dia juga tiba-tiba mendengar suara tembakan.
Setengah nyawanya sudah bisa dihilangkan oleh dirinya. Amarah Carson sama sekali tidak mereda. Langkah kakinya tetaplah besar. Tenaga di tubuh Arila sudahlah habis. Sama sekali tidak memiliki cara untuk mengikuti Carson. Pemandangan seperti ini sudah seperti Carson meninggalkan dia dan terus maju ke depan. Arila berkata, "Carson, musuh sudah menghilang. Sekarang kita harus kemana? Apakah kita bisa kembali ke tempat awal kita menunggu orang?" Carson memegang pinggang Arila, membawa dia maju ke depan. "Tujuan musuh adalah untuk membunuhku. Tidak mungkin hanya ada 2 orang yang mengejar kita. Kita harus pergi ke gua untuk berlindung sementara." Bersembunyi dari musuh, menghabiskan begitu banyak pemikiran, menggali gua yang begitu besar, hanya menunggu dia keluar dari sana. Jika hari ini dia bisa keluar dari gua, musuh yang sedang bersembunyi pasti sedang memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Maka dari itu, musuh pasti tidak hanya berjumlah 2 orang.